Selamat pagi kawan, salam jambu. Nah, pagi hari ini ada di playlist Akademi Online, topiknya adalah penyebab bunga dan agar buah jambu air madu tidak rontok dan berbuah lebat di dalam pot kecil. Tentunya topik pagi ini bukan hanya untuk jambu madu, tetapi semua jenis jambu air. Nah, bagi kawan tabu lampot jambu citra mania, silakan merapat. Sejak kapan kita memberikan pupuk supaya tidak rontok, ya? Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita akan melakukan pemupukan dengan tujuan bunga yang selebat ini tidak rontok. Nah, sekarang kita harus memperbandingkan, ya. Sekarang wadah pot adalah ukuran 8 liter. Ya. Sedangkan bunganya sejak ada di batang bawah ini, ya, hingga di ujung pohon, ya. Nah, ini adalah yang paling ujung, yang tertinggi, ya. Jadi kita harus mengkalkulasi dengan wadah yang seukuran kecil itu, ya, kemudian dengan bunga yang lebat sekali. Maka yang harus kita perhatikan adalah pertama adalah nutrisi, ya. Seperti bunga yang sebanyak ini, kita jangan melakukan penjarangan bunga dulu, ya. Kita menjaga agar bunga yang sebanyak ini tidak rontok. Nah, tentunya adalah sebagaimana lazimnya, tentu kita akan siram pagi dan sore, ya. Siram pagi dan sore artinya air yang kita berikan tentunya jangan sampai meluber banyak, hanya menetes ada di bagian pot paling bawah. Kemudian dengan bunga yang sebanyak ini, kita harus memberikan asupan nutrisi yang terbaik. Pertama seperti ini, kita cukup memberikan pupuk kandang yang sudah terfermentasi. Ini kira-kira seukuran 1 genggam tangan, ya, karena potnya kecil. Nah, tentunya sesuaikan dengan pot yang ada di kawan-kawan, ya. Volumenya berapa? Ini adalah tentunya pupuk kandangnya harus terfermentasi dengan baik, ya. Kalau seukuran ini sudah cukup baik dengan seukuran 1 genggam tangan. Dia sifatnya pupuk kambing adalah slow release, jadi dia pelan-pelan akan tercampur oleh air, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya bisa dolomit, juga 1 genggam tangan. Tetapi saya sarankan kalau bunganya itu tidak begitu banyak di dalam tabu lampot, itu boleh-boleh saja menggunakan dolomit. Tetapi dengan bunga yang sebanyak ini, dari ujung di atas sampai turun batang yang paling bawah, sudah muncul bunga sebanyak ini, ya. Tentunya untuk menghasilkan buah jumbo kita harus mulai penjarangan bunga. Itu kita jangan melakukan berpikir untuk melakukan penjarangan bunga. Kita mempertahankan bunga yang sebanyak ini tidak rontok. Kalau rontoknya 10% masih toleransi. Nah, karena ini bulan Agustus anginnya itu masih cukup kencang, itu adalah menyebabkan tangkai di bunga ini dia tidak bisa mempertahankan bunga yang sebanyak ini. Maka cara penguatannya tentunya adalah siram pagi dan sore itu supaya tangkai tetap kondisi segar, ya. Tentunya pagi sebelum jam 8 pagi dan sore setelah 4 sore, ya, pukul 4 sore itu sesudahnya, ya. Itu yang paling ideal. Nah, kemudian kita dalam 1 minggu sekali itu kita berikan kalsium. Kalsium itu ada di pasar, ada yang bisa dilakukan dengan penyemprotan. Jadi selalu kita jangan menanyakan sesuatu katanya-katanya, tetapi lebih baik kita amati di dalam petunjuk di label, ya.
Dalam setiap kemasan tentunya ada petunjuknya. Maka di dalam pemberian kalsium itu ada yang secara semprot bisa dilakukan di bunganya. Dan yang kedua hanya siram saja. Dan bisa lakukan siram campur air dengan kombinasi bisa dilakukan penyemprotan. Ya. Nah, saya lakukan dengan sebanyak ini. Ini saya lakukan adalah saya pemberian 1 minggu sekali 1 sendok teh, ya, seukuran 5 gram. Ini adalah kalsium. Kalsium ada beberapa motif. Ini bisa dilakukan penyemprotan dan siram dengan campur air, ya. Tetapi ada juga yang seperti tepung, lembut sekali seperti tepung. Dan ini adalah agak kasar. Nah, saya memberikan 1 sendok teh, ya. Cukup 1 minggu sekali. Sampai kapan ini kita lakukan? Ya. Sampai menjelang buah mulai dibungkus, bahkan sampai panen untuk kalsiumnya, ya. Nanti akan kita step by stepnya akan kita lakukan video berikutnya. Ini yang kita mulai adalah bunga seperti ini. Nah, bunga seukuran ini sebaiknya dihindari pemberian monokalium fosfat yang pada saat video sebelumnya saya memberikan dosis 1 sendok teh dicampur 5 liter air. Tetapi bunga yang seukuran ini kita jangan memberikan monokalium fosfat dulu. Justru dia akan terjadi kerontokan, ya, panas, ya. Sebaiknya pemberian kalsium dulu. Ini yang terbaik, ya, supaya jumlahnya adalah masih dalam bertahan, ya. Kita akan memberikan kewajiban untuk memberikan kalsium dicampur air, itu adalah bunga seukuran ini, ya. Ini adalah jenis madu merah, baru turun cangkok 1 bulan yang lalu, sudah mulai full sun, ya. Bunganya ini, ya, selebat ini. Inilah harus kita berikan kalsium, memulainya 1 minggu sekali, ya. Di sebelahnya dia masih, nah, di sebelahnya dia baru mulai muncul yang namanya imut, ya, inilah, ya, yang dikatakan imuti, ya, seperti ini, ya. Ini pun diberi kalsium juga bisa dilakukan, ya, seminggu sekali. Jadi hindari dulu monokalium fosfat, itu dengan catatan bunga yang selebat ini, ya. Ini dari ujung, setiap mata tunas dia muncul, ya. Nah, ini kan. Nah, di sebelah kanan ini lebih besar dia. Ini mulai bunga yang seukuran ini sampai bunga agak besar. Nah, kapan saat bunga besar? Ini adalah sama kasusnya. Ini juga kita hindari pupuk monokalium fosfat dulu. Kita hindari. Walaupun bunga seukuran ini sudah ada yang besar. Tetapi di dekatnya, di sekelilingnya, masih dimunculkan bunga yang masih seukuran kecil, ya. Ini kalau kita memberikan pupuk monokalium fosfat, justru yang kecil-kecil itu akan rontok, ya. Biasanya rontok, tetapi masih ada sisa 1 dompol, misal ini ada isi 5, itu tinggal 2, isi 3 ini seperti ini, tinggal 1 kiri kanan, itu dia akan rontok. Biasanya seperti itu. Kemudian, ini kan sudah kita beri pupuk kandang, 1 genggam, kemudian 1 sendok teh kalsium, ya. Airnya itu kita berikan sebaiknya sore hari. Setelah pukul 4 sore, kita siram sampai pertama kali itu adalah air menetes. Itu kita siram air kurang lebih seukuran ini sekitar 1 liter, ya. Tetapi jangan 1 liter dulu, jangan langsung diberikan keseluruhan. Diberikan setengah dulu, ditunggu sampai ada air menetes. Jadi setengah liter itu ditambah terus pelan-pelan, kemudian kalau airnya menetes di bagian bawah, cukup dihentikan. Ya. Dan keesokan paginya, kita tetap memberikan siram air. Nah, siram airnya itu kita
kurangi, karena kemarin sorenya sudah kita berikan kurang lebih 1 liter sampai menetes di bagian bawah, maka keesokan paginya kita berikan cukup setengahnya, ya. Jadi fungsinya hanya memberikan lembab aja. Jadi di media itu lembab. Jadi kira-kira setengah apa yang kita berikan. Jika 1 liter menetesnya hanya sedikit, itu baru besoknya setengah. Tetapi kalau 1 liter kebanyakan, misal hanya 3/4 liter kita berikan sudah menetes, berarti adalah keesokan paginya adalah 3/4 setengahnya. Setengah daripada 3/4. Sorenya baru kita kembalikan ke normal. Ya. Airnya sampai menetes ke bagian bawah. Terus berikutnya, nah kemudian minggu depan ulangi lagi pemberian kalsium, ya. Ya ini ya bunganya selebat ini. Tetapi kalau bunga sedikit ya, dompolannya hanya sedikit, biasanya di awal ya, di awal pertama kali dia belajar berbuah, itu biasanya munculnya tidak sebanyak ini. Kurang lebih bahkan 1/4-nya dompolannya sedikit. Itu pun kalau pemberiannya hanya air saja sudah cukup dengan bunga seukuran ini. Gitu. Karena batangnya potnya besar, batangnya juga besar, tetapi dompolannya sedikit. Itu cukup air. Nah, ini adalah kasusnya media tanamnya seukuran hanya 8 liter, tetapi dia membawa bakal bunga. Ya, bakal buah, ini bunga ya, bakal buah sejak di batang bawah ini hingga di ujung tangkai itu sebanyak ini, maka kita harus pemberian dengan nutrisi yang terbaik. Nah, misal hari ini adalah hari Selasa, kemudian 3 hari berikutnya, seminggu sekali juga kita bisa memberikan POC dengan siram air. Ya. Dan keesokan pagi, kalau sore kita berikan POC, keesokan paginya airnya jangan juga sama. Airnya tetap setengah daripada yang kita berikan pada sore sebelumnya. Ya, hanya pembahasan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita memberikan monokalium fosfat dengan takaran 1 sendok teh per 5 liter air? Kita akan lanjutkan video berikutnya, tetap di minggu ini, ya. Kita akan lanjutkan tetap pemberian pupuk monokalium fosfat kapan saatnya, dan yang kedua adalah kita langsung memberikan cara mengurangi bakal buah, ya. Kita penjarangan bunga. Kita, dan bagi kawan-kawan tabu lampot jambu citra mania, silakan mulai merapat ya. Kita akan memberikan dosis berapa yang sebaiknya jika ukuran potnya seperti ini, jumlah bunganya munculnya selebat ini, kita akan memberikan dosis secara terbuka, tidak ada yang kita tutupi. Kita akan berikan kepada kawan-kawan sama yang apa yang kita lakukan ada di kebun Surabaya Flora Kediri. Nah, silakan kawan-kawan tabu lampot jambu citra, silakan mulai merapat. Dan berikutnya terus-menerus akan kita eksplor jambu yang sulit berbuah di dalam pot. Sesuatu yang baik seperti ini pasti ada yang suka maupun tidak suka. Ada pula yang baik maupun jahat. Dan itu adalah sesuai hukum alam. Maka sesuatu yang tidak menyukai sesuatu bunga yang sebanyak ini, kejahatan pasti akan datang, yaitu adalah hama. Apalagi tanaman di tempatnya kawan banyak sekali potnya, dan itu ada terjadi kelembapan. Nah, biasanya adalah kutu putih, ya, dia akan menyerang bunga. Nah, ini pun bunga yang seukuran ini pun kita kewajiban untuk melakukan penyemprotan hama, insektisida dengan dosis, ya, pakai sepet ya, sepet suntikan, ya. Jangan berlebih, nanti justru akan panas, justru akan rontok. Jadi dosisnya 0,5 mili per 1 liter air. Jadi membuat 2 liter air dengan insektisida 1 mili. Dan itu dilakukan 1 minggu sekali sampai menjelang buah dibungkus.
Dengan catatan dengan bunga yang sebanyak ini, ya. Dengan bunga yang sebanyak ini pasti hama itu akan menyerang bunga yang sebanyak ini dia. Karena hama adalah sifatnya adalah tidak menyukai sesuatu yang baik seperti ini, dia akan menyerang, ya, menyerang bunga yang sebanyak ini. Nah, itu adalah kewajiban. Jika kawan menggunakan sabun cair, itu pun bisa dilakukan pakai air tembakau, ya, bawang putih atau Coca-Cola. Itu bisa dilakukan seminggu 2 kali, ya, takarannya sesuaikan. Ya, karena itu sifatnya adalah dia hanya mengusir. Jadi bunga itu dia merasa baunya ada sesuatu yang asing bagi hama, dia tidak akan mendatangi bunga yang sebanyak ini. Jadi dia sifatnya hanya pengusir saja, bukan menjaga atau membunuh hama yang ada. Nah, biasanya kalau di dalam bunga ini, pohon ini banyak semut naik ke atas mendekati bunga ini, dan itu pasti ada hamanya. Dan hamanya biasanya lembut sekali, dan itu kewajiban kawan untuk melakukan insektisida. Oke kawan, kita ketemu video berikutnya. Topiknya adalah kapan saatnya melakukan pemberian pupuk monokalium fosfat dan melakukan pencarangan bunga. Oke kawan, sampai ketemu video berikutnya. Salam jambu, enjoy and happy gardening. Peace.